tetapi dia punya dua kodrat, dua natur. Dia Allah sepenuhnya dan dia juga manusia sepenuhnya. Dan itu sebabnya memang Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu bukan hanya seorang nabi. Ia melebihi nabi, juga guru dan manusia. Dia adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati. Jadi kodrat Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya itu menyatu dalam satu pribadi. Jadi waktu dia menyatu dalam satu pribadi tanpa pembauran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, tanpa pemisahan. Jadi sekalipun dia menyatu dalam satu pribadi, tetapi masing-masing tetap mempertahankan hakikatnya. Dan ini memang susah dimengerti. Susah. Itu sebabnya kalau kita bisa melihat kebenaran ini anugerah, ini kasih karunia. Dan saya sudah menyampaikan bagian yang pertama. Waktu Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias anak Allah. Waktu Yesus berkata tentang siapa dirinya. Lalu Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah. Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan engkau yang mengatakannya itu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dengan kata lain, kalau kita bisa melihat, kita bisa percaya ini, itu bukan karena kita pintar, bukan karena kita pandai, bukan. Ini anugerah, ini kasih karunia. Tidak salah Paulus katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4, Paulus bilang apa di sana? Jikalau Injil yang kami sampaikan itu, kata Paulus, itu tertutup, dia tidak terbuka, maka berarti menunjukkan bahwa dia memang adalah orang-orang yang telah ditetapkan untuk binasa, yang tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Kristus yang merupakan gambaran Allah. Jadi kalau Injil yang kita sampaikan dia tertutup, berarti memang susah kita mau bicara apa. Sekalipun dia pandai, dia punya gelar profesor doktor, banyak orang-orang pintar, lebih pintar dari kita. Tapi kan kita juga bingung. Kok susah sekali untuk menerima ini? Kenapa? Karena mereka hanya bisa melihat kan Yesus itu sebagai manusia saja. Karena mereka lihat, oh ada bapaknya, ada mamanya, ada keluarganya, sudah kok bisa lahir dari seorang perempuan, lalu kita mengatakan dia adalah Allah. Dan inilah keuntungan, kebahagiaan kita. Kalau kita bisa melihat kebenaran ini, betul-betul ini merupakan sesuatu yang terbesar yang kita dapat, yang Tuhan kasih buat kita semuanya. Ya, oke, saya lanjut lagi. Ya, kalau Yesus hanya sebagai manusia biasa, orang yang dekat Allah, orang yang dikasihi Allah, orang yang dicintai Allah, hanya sebagai nabi, sebagai guru yang baik, pertanyaan muncul, mengapa orang Yahudi mau membunuh Kristus? Itu menjadi satu pertanyaan kan? Kalau memang dia hanya manusia. Dan coba saudara lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bicara tentang orang-orang Yahudi, pemimpin agama, orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Nah, di dalam Yohanes 5 ayat 18, saudara perhatikan Yohanes 5 ayat 18 bilang begini. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan
bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi dari ayat ini mereka melihat ketika Yesus berkata bahwa Allah adalah Bapanya, susah mereka untuk mendengar bagian ini. Benar-benar susah sekali. Itu sebabnya seringkali mereka berkata dia menghujat Allah. Apalagi ketika dia mengatakan, pulanglah, angkat tilammu, dosamu sudah diampuni. Susah kan? Siapa ini bisa mengampuni dosa? Jadi memang itu yang terjadi, itu yang terjadi, ya. Nah, saudara bisa lihat lagi, ya, dalam konteks Yahudi, pernyataan bahwa Allah sebagai Bapanya itu berarti sama dengan menyatakan diri sebagai Allah, ya. Ya, kita lanjut lagi. Ya, Yesus mengatakan begini dalam Yohanes 10 ayat 33. Ya, mulai dari ayat 30 ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, jawab orang Yahudi itu. Bukan karena satu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan diri dengan Allah. Jadi saudara juga bisa lihat ya. Makanya banyak ya ayat-ayat yang memberitahu seperti itu. Jadi waktu Yesus juga dialog ya dengan pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Jadi waktu dia ada di tengah dunia ini, saudara boleh baca itu juga ya. Dalam Yohanes 8 ayat 58 misalkan seperti itu. Waktu dia bicara sebelum Abraham ada katanya, aku sudah ada. Nah, itu kan juga susah kan? Bagaimana bisa ya umurnya baru 30 lalu bilang sebelum Abraham ada katanya aku sudah ada. Kalau saudara baca kisah ini ya memang Alkitab memberitahu ya mereka ambil batu dan mau melempari Tuhan. Dan ini Alkitab yang tulis seperti itu. Jadi mungkin juga kalau kita ada pada waktu itu ya mungkin susah ya. Susah. Karena melihat bahwa Yesus itu manusia. Ya, kita lanjut ya, kita lihat ya. Reaksi orang Yahudi saat itu ingin membunuhnya karena pernyataan itu berarti menyatakan diri sebagai Allah dan itu sama dengan menghujat Allah. Nah, kita lihat lagi berikutnya ya. Yesus mengatakan ya. Nah, ini ketika bicara dengan murid-murid ya. Ya, kata Yesus kepadanya, ini kepada Filipus ya. Ketika Filipus bilang begini, ya, tunjukkan bagi Bapa itu bagi kami, itu sudah cukup, ya. Lalu Yesus berkata, ya, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, ya? Ya, barang siapa telah melihat aku, kata Kristus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu Yesus sendiri katakan seperti itu. Yesus menyatakan bahwa melihat dia sama dengan melihat Bapa. Karena dia dan Bapa adalah satu. Pernyataan ini diterima baik oleh pendengarnya. Jadi waktu itu ya mereka bisa menerima ya. Tapi orang-orang yang di luar nggak bisa. Jadi murid-murid tidak ambil batu untuk lempar ya. Ya, saudara perhatikan berikutnya. Yesus mengatakan,
bahwa dia sama dengan Bapa. Ini Yesus yang mengatakan bahwa dia sama dengan Bapa. Dia juga mengatakan dia benar disebut Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan di situ, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Dan perkataanmu itu benar, sebab Yesus sendiri katakan, aku memang guru dan Tuhan. Jadi, ketika orang mengatakan dia adalah Tuhan, orang mengatakan dia Allah, dia tidak menolak. Pernyataan itu memang benar. Makanya dia katakan, apa yang kamu katakan itu tidak salah. Memang benar, sebab aku itu adalah guru dan Tuhan. Dan saudara juga bisa lihat tadi dalam Yohanes 14 ayat 9 tadi, bahwa dia adalah Allah. Melihat dia sama saja dengan melihat Allah. Dan ada banyak sebenarnya ayat-ayat yang memang kita perlu melihat dari semua apa yang dikatakan oleh Alkitab. Iya. Jadi saudara perhatikan, ya. Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah, ya. Nah, ketika dia mengatakan bahwa dia sama dengan Allah karena melihat Bapa, sama aja dengan melihat Allah. Dan dia katakan begitu juga, ya. Kalau saudara baca dalam Yohanes 1 ayat 17, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah selain anak tunggal Bapa. Jadi tidak ada. Tapi Yesus katakan melihat dia sama dengan melihat Bapa. Sebenarnya kalau kita melihat ini, perkataan ini sebenarnya salah ataukah perkataan ini benar? Kalau memang perkataan yang dikatakan oleh Kristus itu salah, pertanyaannya akan muncul. Kenapa? Mungkin ada yang mengatakan, ya, gua nggak tahu. Ada juga yang mengatakan, ya, dia gila kali. Kalau dikatakan lagi, saudara tahu, berarti kalau saudara bilang salah, tapi saudara tahu, berarti saudara pasti penipu, bohong. Ya, jadi apakah kehidupan Yesus, perkataan dan perbuatannya menunjukkan bahwa dia seorang gila, kerasukan setan, ataukah memang dia adalah pembohong? Nah, saya ingin saudara tolong bantu saya baca dalam Yohanes 10 ayat yang ke-20. Coba saudara perhatikan apa yang dikatakan Alkitab di sana. Yang Ya, 20 ya, Pak. Silakan ya, baca, Pak. ya, di situ kan dikatakan begitu, ya. Pertanyaannya, Oke. apakah betul Udah 20 ya? dia orang Oke, gila, orang gila. dia Dia kerasukan kerasukan setan setan? bilang, mengapa kamu mendengarkan dia? Oh ya. Ya, di dalam Yohanes, Mhm. ya, 10 ayat 20 di situ dikatakan, iya, karena ini orang-orang ini pemimpin agama alias Taurat. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kau dengar dia, katanya. Ya, ini kan waktu makanya waktu Yesus mulai, ya, dari Yohanes 8 saudara boleh baca. Waktu dia mengatakan sebelum sebelum Abraham. Ini perkataan-perkataan yang memang sangat kontroversi. Persoalannya, apakah betul dia gila?
Nggak mungkin dia orang gila, nggak mungkin. Apakah dia pendusta? Tak mungkin. Alkitab katakan dia tidak berdusta. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi saudara mesti tahu, tidak ada. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu pernah berdusta. Tidak ada. Alkitab tidak pernah berkata seperti itu. Coba saudara baca. Ya, saya ingin saudara tolong baca. Di dalam 1 Petrus 2, saudara tolong baca mulai dari ayat 22 sampai ayat 23 aja lah. Ya, Tolong bantu 1 baca. Petrus 2 ayat 22 22 dan dan 23. 23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Iya, jadi saudara boleh melihat ya peristiwa apa yang telah dikerjakan Kristus dalam karya penebusan. Sampai di kayu salib. Ketika orang menghujat dia, mencemooh dia. Ini kan sesuatu yang betul-betul sangat menista. Jadi penderitaan Kristus itu bukan hanya penderitaan fisik ya, tapi penderitaan itu secara batin. Dan memang dia harus pikul seluruh penderitaan ini. Jadi bukan hanya tubuh yang menderita, tapi secara roh, batin itu tersiksa ketika orang mencemooh, meludahi dia. Ini kan sang Halik yang harusnya disembah, dimuliakan. Tiba-tiba itu, waduh, itu kan umat mempermainkan dia, mengolok gitu ya, sambil tampar, sambil pukul, sambil cambuk. Lalu mereka katakan, katanya engkau anak Allah, turun, turun, turun. Lalu bayangin aja nih. Dan ya Alkitab katakan dia ketika dicaci maki dia tidak marah. Dia juga tidak pernah menyalahkan, Yudas, kenapa kau jual aku, atau kenapa engkau mengkhianati aku? Dia nggak berkata begitu. Berarti perkataan ini pasti salah. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia memang benar adalah guru dan Tuhan, dia adalah Allah, perkataan ini memang benar, tidak salah. Nah, muridnya mengatakan begini. Coba saudara perhatikan dalam Matius 14 ayat 31 sampai 33. Saudara perhatikan. Ini murid-muridnya yang mengatakan. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jadi ketika Yesus berjalan di atas air, murid-murid yang sedang ada di atas perahu kaget setengah mati ketika melihat ada orang berjalan di atas air. Lalu mereka saking takutnya mereka berteriak, "Itu hantu." Lalu Yesus berkata, "Aku." Bayangin aja kalau kalau kita dibilang setan gitu, hantu. Waduh, Yesus kalau perhatikan, Yesus tetap mengatakan, "Aku Tuhan." Makanya ketika Petrus bilang, "Kalau memang benar engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air." Lalu Yesus bilang, "Jalan." Dan dia keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Saudara perhatikan, tapi karena kebimbangan dan hidup ini yang kalau kita ada dalam kecemasan, kebimbangan, susah ya. Kalau kita tidak berfokus kepada
kebenaran Alkitab kepada Dia yang adalah Tuhan, ya itu yang membuat kita bisa tergeletak. Dan Petrus jadi tenggelam ketika mulai melihat masalah, mulai melihat ombak, ketika melihat kegelapan, ketika dia melihat kiri kanan dan semua yang terjadi. Dan itu yang membuat, tapi Yesus tidak membiarkan ya dia hancur. Dan inilah doa yang disampaikan oleh Petrus, doa yang terpendek. Jadi dia hanya berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan ulurkan tangannya, angkat. Lalu, ini cara Tuhan. Jadi cara Tuhan menolong dengan cara kita menolong itu berbeda. Kalau kita ini kalau menolong orang, ya biasanya ngoceh dulu, marah-marah dulu gitu ya. Kalau Tuhan tidak gitu ya. Tuhan selesaikan dulu, angkat, baru dia katakan, mengapa engkau kurang percaya ya? Begitu cara Tuhan. Jadi ini murid. Jadi murid-murid mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Saudara bisa lihat lagi murid-murid yang lain. Ya. Dalam Yohanes 20 ayat 27-28, kemudian ia berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ini ketika Yesus bangkit dari antara mati. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi ini perkataan Thomas ya. Karena Thomas itu ketika murid-murid yang lain berkata bahwa mereka telah melihat Tuhan, Thomas tidak percaya. Thomas bilang, enggak lah. Sebelum aku mencucukkan jarimu, barulah saat itu Yesus menampakkan diri lagi kepada semua murid. Lalu Tuhan spesifik berkata kepada Thomas, sekarang Thomas, taruhlah jarimu. Pada waktu itulah Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Jadi waktu Thomas berkata seperti itu, Tuhan tidak menolak. Yesus tidak menolak, dia menerima. Karena memang dia benar, dia tidak, hei Thomas, aku itu bukan Tuhan ya, aku bukan Allah ya. Dia marah-marahin. Enggak, dia menerima perkataan itu. Dan perkataan itu memang benar. Dia memang adalah Tuhan. Dia memang, makanya Yesus juga sebenarnya sama dengan kita. Jadi bukan karena kita melihat baru kita percaya. Makanya Yesus katakan berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi dari perkataan Thomas ini memang benar. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Dan saudara bisa lihat para penyalibnya. Apakah mereka juga menyebut bahwa Yesus itu adalah Allah? Nah, saudara bisa lihat dalam Matius 27 ayat 54. Ketika mereka melihat kegelapan, ketika mereka melihat gempa bumi yang terjadi, ketika mereka melihat bait Allah itu, tabir bait Allah itu terbelah, apa yang terjadi? Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Para penyalib Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Setan pun, jangan saudara berpikir tidak menyebut Yesus itu Allah. Setan pun sebagai musuh menyebut Yesus sendiri adalah anak Allah. Coba kita lihat ya dalam Markus 3 ayat 11, Matius 8 ayat 29. Ya. Ini orang yang dirasuk setan. Ya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Sama juga dengan ketika Yesus mau melepaskan orang yang dirasuk setan di Gerasa, waktu dia datang ke sana, lalu setan-setan itu berkata, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari
untuk menyiksa kami sebelum waktunya. Nah, ini ayat yang perlu kita harus tahu. Kenapa? Jadi jangan kita gampang menerima hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang terlalu banyak ya bersaksi ya. Ya, saya terus terang aja, saya juga bingung. Ini kesaksian yang sangat murah gitu, murahan. Kadangkala bicara dia diangkat ke sorga, dibawa ke neraka gitu, lalu dibawa ke neraka, lalu dia melihat ada setan-setan, roh-roh jahat, ada banyak pendeta, ada banyak orang-orang di gereja, majelis katanya, disiksa oleh setan-setan, ada iblis yang menyiksa. Aduh, saya kalau baca itu buku-buku, ya kadangkala gelarnya ndak tanggung-tanggung, dokter-dokter yang tulis, lalu minta pernyataan si A, si B supaya diteguhkan gitu ya, buku-buku mereka. Kalau saudara bisa bacalah buku kesaksian mereka. Saudara harus tahu ya, kita harus tahu bahwa setan itu belum ada di neraka, belum disiksa, belum waktunya gitu loh. Tapi ya kita kasihan jemaat itu ya itulah. Jadi kita itu gampang percaya, gampang sekali percaya dan ya ini orang menipu. Dan kita ini suka tergagum, terheran-heran. Luar biasa itu pendeta. Kita ngomong nanti keluar dari gereja itu. Ini saya suka dengar gitu. Keluar, luar biasa itu pendeta. Oh, luar biasa. Apanya luar biasa? Bayangin aja, dia berkali-kali loh sudah diangkat ke surga, dibawa ke neraka. Dia tahu, waduh. Lalu dia bisa bercerita tentang surga melebihi dari apa yang dikatakan Alkitab. Dia bisa bicara neraka melebihi dari apa yang Alkitab tulis. Padahal Alkitab udah kunci dalam Wahyu 22. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Tapi dia bisa bercerita lebih dari apa yang ditulis oleh Alkitab. Kan gila ini orang ini kan. Ya, tapi itu terjadi. Jadi setan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Kenapa dia bisa mengakui ini? Karena dia tahu dia diciptakan sebelum jadi setan kan. Dia kan malaikat. Malaikat yang memberontak barulah mereka jadi setan. Ya, oke. Malaikat juga mengatakan ya ketika Yesus lahir. Ya, itu saudara bisa lihat dalam Lukas 1:31-32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi malaikat pun juga mengatakan dia adalah anak Allah. Malaikat mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Ya, Allah Bapa pun juga mengatakan seperti itu. Yang dia panggil sebagai Bapanya. Ya, ini Tritunggal ya. Saudara bisa lihat Markus 3:17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa mengakui bahwa Yesus adalah Allah anak. Nah, siapa Kristus? Saudara bisa melihat Yesus sendiri mengatakan dia Allah, murid-muridnya, penyalibnya, setan, malaikat, Bapanya mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Ya, kalau ditanya siapa ke Kristus itu, Yesus sendiri mengatakan, benar, perkataanmu tidak salah. Aku itu adalah Tuhan. Aku adalah Allah. Murid-muridnya, penyalibnya, setan pun mengakui seperti itu. Malaikat pun, Bapaknya juga bilang begitu. Bahwa dia memang benar adalah Tuhan dan Allah. Ya, kita telah Alkitab, anak Allah. Itu berarti Allah. Anak manusia, itu berarti manusia. Anak monyet, itu berarti monyet. Anak kuda, itu pasti kuda.
Anak kerbau itu pasti kerbau. Tidak mungkin anak monyet itu gajah. Nggak mungkin anak monyet itu singa. Nggak mungkin. Anak monyet ya tetap monyet. Anak kuda ya pasti kuda gitu loh. Tapi ketika kita berbicara seperti itu kan tentu tidak mungkin bisa diterima seperti itu. Apakah penjelasan ini akan memuaskan para apologet Islam? Tentu tidak. Mengapa? Karena mereka keberatan dan membantah statement ini. Sebab mereka bilang ada banyak ayat disebut sebagai anak Allah. Itu dikatakan juga kepada kita. Jadi kita ini, kalau kita baca ayat-ayat ini, kita pun juga disebut sebagai anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya, jadi kita yang percaya dan yang menerimanya, disebut anak-anak Allah. Coba saudara lihat ayat ini. Anak-anak, bukan anak. Semua. Oke. Satu saja coba saudara kita lihat. Galatia 3 ayat 26. Coba saudara tolong bantu saya baca. Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Iya. Jadi yang menyebabkan kita disebut anak Allah itu karena iman ya. Jadi waktu kita percaya, saat itulah kita diangkat, diadopsi, diangkat menjadi anak Allah. Ya, ya. Tapi saya ingin tanya kepada saudara. Kita tadi mengatakan anak Allah adalah Allah. Anak kuda, kuda. Saya tanya dulu kepada saudara. Saudara anak Allah? Anak-anak Allah. Ya, bukan saya tanya anak dulu. Allah. Saudara anak Allah? Iya, anak Allah, Pak. Betul saudara anak Allah? Ya, anak Allah, karena Allah ada di dalam kita. Iya, kalau begitu. Saya tanya kembali. Kalau saudara katakan saudara anak Allah, apakah saudara Allah? Tidak. Loh, Tidak, katanya anak Allah Allah. Sebab anak Allah itu tidak bicara tentang biologis, Pak. Karena dikatakan Saya- anak Allah, karena Allah itu yang ada bersatu dengan jiwa kita, Pak. Loh, tadi kita bilang anak kuda, kuda. Ya, kalau anak kuda dengan kuda, ya karena kuda laki-laki dengan kuda betina yang bersama sehingga dia melahirkan kuda, Pak. Nah, Tapi Saya kalau anak Allah, Allah karena saya dikatakan- percaya kepada Yesus. kita dikatakan anak Allah, jikalau kita di dalam dia dan dia yang adalah Allah ada di dalam kita dan kita percaya itu. saya anak Kalau Allah kita kalau karena- dikatakan kalau seperti itu ya kalau kalau kita berkata kita anak Allah, ya kita harus berkata Allah. Tetapi itu kan tidak bicara biologis. Ya kalau biologis ya kita harus berkata ya kita Allah. Tetapi tidak biologis, tapi Allah yang adalah roh, dia telah menjadi satu di dalam diri kita. Sehingga kita dikatakan anak Allah. Anak Allah artinya kita ini di dalam dia. Yang adalah Allah itu. Ya kalau biologis ya kita harus bilang kita ini Allah. Kalau kita bilang anak Allah, ya kalau kita mensinkronkan dengan apa yang Pak Pendeta katakan, monyet melahirkan monyet, kuda melahirkan kuda, ya kita harus berkata kita adalah Allah. Tapi kan tidak bicara biologis. ya, oke ya. Jadi, saudara, kalau saudara berjumpa dengan para apologet Islam, saudara pasti akan berjumpa dengan pertanyaan-pertanyaan model begini. Ya, saya anak Allah Dan karena tentu saya kita harus percaya. bisa memberikan Mereka terpaku jawaban dengan yang anak. tentu. Karena saya percaya Tuhan Yesus. Ya, oke. Jadi saya mau beritahu ya. Jadi yang mesti kita harus melihat begini ya. Memang anak Allah yang dikenakan kepada Kristus dan anak Allah yang dikenakan kepada kita ini istilahnya sama. Istilahnya sama.
tapi pengertiannya yang berbeda. Kalau anak Allah yang dikenakan kepada Kristus itu untuk memberitahu bahwa kenapa dia betul-betul adalah Allah, karena memang Alkitab memberitahu bahwa dia memang datang dari Allah, berasal dari yang sama dengan Allah. Kalau kita anak Allah, itu bukan berarti hakikat kita adalah Allah. Kita itu manusia. Hakikat kita adalah manusia. Semua kita ini sama. Hakikatnya adalah manusia. Tapi Yesus tidak. Dia datang dari Allah, berasal dari Allah. Dan hakikatnya ya seperti itu. Nah, saudara bisa lihat itu dalam Yohanes 16 ayat 27-28. Dia bilang begitu. Dia datang dari Allah. Dia berasal dari Allah. Karena dia datang dari sana, dia berasal dari sana, berarti memang dia punya hakikat yang sama dengan Allah. Dan itu sebabnya, saudaraku, bahwa untuk Yesus, istilah ya, jadi untuk Yesus selalu ada kata tunggal, ditambah dengan kata tunggal. Misalkan ya, saudara bisa lihat ya, istilahnya sama. Ya, nah, saudara perhatikan, ini ayat-ayat ya. Misalkan dalam Yohanes 3 ayat 16, selalu ada tambahan kata anak tunggal. Yohanes 1:14 sama. Yohanes 1 ayat 18 sama. Ya. Setiap orang yang percaya kepadanya ada jaminan. Nah, Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Jelas. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah selain anak tunggal Bapa. Jadi berarti memang untuk anak itu hanya satu, tunggal untuk Kristus. Jadi berbeda, hanya istilahnya yang sama. Tapi pengertiannya yang berbeda. Ya. Jadi kesimpulan, Yesus memang tidak pernah berkata bahwa dia Tuhan atau Allah. Tapi kalau ada orang yang menyebutnya dia Tuhan atau Allah, dia tidak pernah menepis, dia tidak pernah protes. Dia menerima itu sebab memang Yohanes 13 ayat 13 bilang, memang aku guru dan Tuhan. Ya. Jadi tinggal sekarang kita mau percaya, kita mau menerima dia sebagai Allah, sebagai Tuhan. Tapi kalau kita terima ini, ya kita selamat. Kita pasti memperoleh hidup. Tapi kalau kita tidak menerima ini, ya kita binasa, kita akan terhilang. Oke, saya kira hari ini cukup. Tuhan berkati kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Tony atas penjelasannya. Dan kita akan lanjutkan dengan sharing. Silakan Ibu Dian untuk melanjutkan. Ya, makasih untuk hambanya, Pak Edward dan Pak Tony. Mungkin ada di antara saudara yang mau bertanya, silakan dikasih waktu. Silakan saudaraku. Halo, selamat pagi Pak Pendeta. Ya, selamat pagi. Pak Ya, Pak Pendeta, Tony. saya tadi yang awalnya itu tentang ada yang ditentukan itu binasa itu Pak Pendeta. Nah, saya sendiri sih memang wah, ada orang ditentukan binasa ya. Kalau dia sudah percaya Yesus, Tuhan Yesus. Nah, kalau saya sih memang bicara tentang Tuhan Yesus, saya jarang juga Pak Pendeta bilang Yesus Yesus. Karena kalau kita bilang Yesus Yesus,
saya umpamakan ya, saya dengan Pak Tony ini ibaratnya Pak Tony saya punya bos. Tony, tolong dulu saya ada butuh bantuannya. Ini tidak sopan sekali. Karena Alkitab bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Paling saya bilang, Pak Tony, saya lagi seperti ini. Ini loh. Jadi saya memang dalam setiap hari itu tidak bisa bilang Yesus, Yesus tidak bisa. Karena itu sedikit tidak bagus sekali hubungan kita dengan Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia adalah Bapa kita sendiri yang datang menebus kita. Nah, tadi sorry. Ya, silakan lanjut. Tadi pendeta katakan bahwa orang itu sudah percaya Yesus, sekalipun gelarnya seperti apa, memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus kemana-mana, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, tapi dia menyampaikan hal-hal yang berbeda. Ya mungkin dia itu adalah orang yang ditentukan untuk binasa. Nah, ini saya minta peneguhan ya pendeta tentang orang yang ditentukan untuk binasa, karena Yohanes bilang kan dia mati untuk dunia, semua orang. Saya percaya, saya sampai hari ini saya tidak percaya ada orang yang ditentukan oleh Tuhan Yesus untuk binasa. Gitu. Makanya dari ketika di awal itu, oke nanti sharing aja, bukan bertanya, bukan apa, tidak cuma sharing aja mungkin itu mungkin bisa menguatkan saya sama saya kan penginjil. Itu aja Pak. Apakah ada ayat yang meneguhkannya gitu? Boleh saya tanggapi sedikit Bapak Pendeta? Ya, langsung silakan. aja dengan Pak Tuni ya. Saya langsung aja dengan Pak Tuni kalau bisa. Biar langsung aja. Pak Pendeta saja langsung ya. Mohon maaf Bu. Jadi kalau bicara ada orang yang memang telah ditentukan, ya memang ya seperti Yudas. Itu memang telah ditentukan ya. Nah, coba saudara baca itu dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12, itu jelas di situ Iya, dikatakan. saya baca ya Pak Pendeta ya. Iya, Aku telah memelihara mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang kamu berikan kepada aku. Dan tidak ada satu orang pun yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Mungkin ayat itu seperti itu Pak ya. Ayat 12. Selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa. Itu ya Pak ya. iya. Jadi ya kan ini kalau kita berbicara tentang konsep pilihan ya, kita dipilih karena kan ini muncul ini karena ada konsep pilihan ya. Jadi ketika Yesus bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, karena bicara sedikit berarti memang ada orang yang tidak dipilih. Kalau dia tidak dipilih berarti memang dia ditentukan untuk binasa. Jadi memang banyak orang sulit bicara ini, bicara tentang predestinasi itu susah. Tapi kita mau bilang apa, memang ayatnya bicara begitu gitu loh. Nah cuma kan banyak orang menganggap ini ajaran tidak benar ini. Padahal memang ada ayat-ayat bicara begitu. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu jelas bicara begitu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu dan menetapkan kamu. Dan coba kita lihat satu ayat lagi di dalam Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-48. Kisah Rasul 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Iya. Jadi Alkitab memberitahu bahwa orang yang memang telah ditentukan itu pasti percaya. Nah, persoalannya adalah kita yang tidak bakalan tahu. Jadi saudara hanya punya tugas memberitakan Injil. Jadi semua orang yang saudara sampaikan Injil itu, semua itu bukan berarti mereka tidak bakalan percaya. Enggak. Mau orang Hindu, mau orang Buddha, mau orang Islam.
Tugas kita hanya sampaikan, kita semua manusia, mau dia pendeta, siapapun, mau bicara rasul, mau bicara nabi, tidak ada yang tahu bahwa ini orang tidak selamat, ini tidak. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tugas kita hanya menyampaikan, tapi kalau orang itu betul-betul dipilih Tuhan, dia pasti percaya. Tapi orang yang dipanggil belum tentu. Jadi kalau semua orang Kristen itu pasti dipanggil. Tapi dari semua orang Kristen yang dipanggil itu, belum tentu semua memiliki iman. Nggak, belum tentu itu. Salah satu contoh adalah, ya saudara bisa lihat, Yudas. Dia juga dipanggil. Dia diangkat menjadi murid, jadi rasul, menerima kuasa. Tapi dia tidak dipilih. Dia bukan orang percaya. Gitu. Jadi prinsipnya hanya satu. Tugas kita hanya menyampaikan Injil. Sampaikan, itu tugas kita. Jadi kalau dia belum percaya, saudara terus. Tapi kalau sampai dia mati, dia tolak terus, ya sudah. Dia pasti binasa. Itu berarti memang dia tidak dipilih. Jadi Ya, jangan kita persoalkan kata dipilih, ditentukan itu. Itu memang Alkitab yang tulis itu. Cuma memang yang jadi pemikiran kita, memang seringkali kita uh, suka masuk jalur yang memang yang kita akhirnya berdebat gitu. Padahal sebenarnya tidak. Nah, itu ranah yang saudara harus terima bagaimana Alkitab menulisnya seperti itu. Sehingga kalau kita selamat itu, kalau kita betul-betul menerima kebenaran ini, nah saudara harus mesti melihat itu karena kasih karunia gitu. Jadi tidak boleh kita bangga, sombong, wah karena saya hebat, saya pintar, saya gini. Jangan, jangan. Itu anugerah, itu kasih karunia. Tuhan betul-betul memberi kemurahan, anugerahnya kepada kita. Itu siap-siap Pak Pendeta. nggak Karena ada dasar untuk kita bermegah, ya. betul. Ya, seperti itu maksudnya. Ya, oke. Saya memang menangkapnya itu ya, saya memang bergumul juga tentang Yohanes 17 ayat 12 Pendeta. Hanya saja saya mendapatnya di sana bahwa Yohanes 17 ayat 12 ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah eh, Putra Allah yang dipredestinasikan untuk datang menyelamatkan atau menebus dosa dunia. Dari sana saya menangkapnya Yohanes 17:12. Aku telah memelihara mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang kamu berikan kepadaku. Tidak ada satu orang pun yang dapat binasa selain daripada dia yang ditentukan. Nah, di sini sebenarnya yang saya tangkap di situ, dia di satu pribadinya, kecuali mereka yang memang berada di luar saya yang binasa, yang ada di dalam saya itu akan diselamatkan. Yang saya tangkapnya itu di sana itu yang ditentukan itu bukan kita, tapi dirinya sendiri yang ada di dalam dia yang ditentukan itu akan selamat, yang di luar dia itu yang ditentukan itu akan binasa. Itu yang saya tangkap Pak Pendeta. Tapi it's okay, tidak apa-apa itu ya. Tapi memang yang saya tangkap selama ini ya, yang dipredestinasikan oleh Allah adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, saya tangkap ayat itu ya, yang ada di dalam dia yang ditentukan itu, dia itu pribadi Yesus, Tuhan Yesus sendiri itu. Yang ada di dalam Tuhan Yesus itu akan selamat, yang berada di luar Tuhan Yesus itu akan binasa. Karena yang ditentukan di bawah kolong langit ini hanyalah Tuhan Yesus sendiri untuk menyelamatkan dosa seisi dunia gitu Pak Pendeta. Nah, kalau memang ya ada manusia yang ditentukan untuk binasa, lalu kita tetap memberitakan Injil. Sebab kita tidak tahu siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang dibinasakan. Berarti orang-orang yang datang yang sudah mengaku percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka, belum tentu mereka semua selamat. Begitu ya Pak Pendeta. Artinya ya banyak orang sekarang sudah mengaku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi mereka. Mereka mengaku percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya penebus mereka. Tapi belum tentu ya mereka itu semua selamat. Begitu ya Pak Pendeta. Karena yang saya tangkap itu ya yang dipredestinasikan itu adalah Tuhan Yesus sendiri aja ya. Berarti yang ada di dalam dia yang ditentukan itu akan selamat. Mungkin yang disampaikan di dalam konfirmasi dengan Roma 8 ayat 1.
Demikian sekarang tidak ada penghukuman yang ada dalam Kristus Yesus. Ya, karena memang ya kita percaya Yesus pasti kita selamat. Pasti selamat. Karena dosa dulu, Ya. dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Tuhan sudah mengampuni semua. Dia berkata juga kemarin pada tanggal 20 kita rayakan Tetelestai juga dia sudah bilang itu. Jumat Agung kemarin kita rayakan. Dan dia sudah bangkit. Artinya percaya Tuhan Yesus hari ini pun juga kita memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu kan memang tidak bisa hilang. Tetapi kita bisa keluar daripada itu. Kalau kita hidup seperti seperti Yudas itu. Yudas kan memang memang tadi hambanya Bapak sudah sampaikan, Yudas ditentukan. Oke. Ya memang Yudas sekian lama dia berjalan dengan Tuhan Yesus, begitu banyak yang Tuhan Yesus lakukan. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, lain sebagainya. Dan ketika itu dia hidup menurut pikirannya sendiri. Tuhan Yesus tidak mungkin bisa ditangkap, dianiaya pun tidak akan pernah bisa. Mungkin dia hidup menurut pikirannya sendiri mungkin. Tapi it's okay kalau memang dia ditentukan untuk binasa, it's okay. Tapi memang dalam pemahaman ya saya, yang apa yang saya ambil dari Alkitab, Yudas hidup menurut pikirannya sendiri. Banyak sekali juga kita sekarang hidup menurut pikiran kita juga sendiri. Banyak sekali kita memblokir juga Alkitab. Banyak juga sekarang kita mengaku percaya sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Kita berkata, Tuhan Yesus sudah mengampuni segala pelanggaran dan dosa kita. Tuhan sudah menebus kita. Tapi kita pada waktu yang sama juga, kita berkata kita masih orang yang berdosa juga. Ini juga kan berbeda juga ucapan dengan praktek kita. Ini kan sedikit jauh juga dari Alkitab. Kalau Tuhan Yesus sudah berkata, sudah mengampuni segala dosa kita, sebenarnya kita bukan orang yang berdosa lagi sebenarnya. Karena orang berdosa, Roma 6 bilang, berdosa maut, hanya satu saja. Tidak boleh orang yang berdosa masuk surga. Tidak mungkin lah itu. Karena kita orang berdosa, makanya kita perlu Yesus. Kalau kita bukan orang berdosa, untuk apa kita harus percaya sama Tuhan Yesus? Tapi justru orang berdosa, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Tapi belum percaya Yesus orang berdosa, sudah percaya Tuhan Yesus masih orang berdosa, ya sebenarnya ini ya melihat diri sendiri gitu. It's okay Pak Pendeta. It's okay Pak Pendeta. Terima kasih buat sharingnya yang luar biasa sekali. Saya kembalikan kepada